kembali kembali kita diskusi tentang RAS. Jadi kembali kalau kita menanyakan apa yang diperlukan, maka cara terbaik adalah menanyakan, Pak, apa yang mau Bapak Baik. capai di sini. Karena kalau kita membenamkan sesuatu ke dalam pikiran, itu nanti RAS secara kerja bukan hanya itu, Pak, bukan hanya tentang tadi tuh penting dan tidak penting, juga berhubungan dengan belief, Pak, keyakinan. Kalau Bapak menetapkan 10 juta, tapi beliefnya dia 2 juta, itu kita harus duduk kemudian diskusi, Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi kemarin kalau belief dia itu termasuk bagian daripada bahan RAS untuk menolak informasi tersebut. Gitu. Sama Kembali gitu. lagi ke pertanyaan yang powerful gitu ya, Coach ya. Akan Iya, menghasilkan jawaban yang powerful ya. kembali sebenarnya Pak gitu. Jadi Siap, 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 siap. apa yang Bapak ingin capai itu penting dibanding Pak, Bapak harus capai sekian. Jadi ada kalau HRD biasanya dia mencari penyelarasan antara corporate goals dengan personal goals. Karena kalau tidak ada keselarasan, pilihnya akan ditolak oleh RAS-nya. Itu sama Siap, seperti siap. halnya anak disuruh jadi dokter, mau kuliah nih kan gitu. Tapi feel-nya nggak dapet gitu kan. Harusnya sebenarnya orang tua yang bijak berdiskusi sama anak. Kamu maunya capai apa? Mama capai ini, tapi nggak tahu menurut kamu gimana. Harusnya begitu sebenarnya. Jadi orang itu nyaman ya. Siap, Coach. Terima kasih, Oke, Coach. sip. Gitu. Ya, ada pertanyaan nggak tentang materi-materi yang sebelumnya? Tadi Pak, itu tentang RAS, tentang apa kembali kita bicara timeline dan sebagainya. Metode RAS ada banyak dipakai ya. Jadi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nanti di dalam ilmu persuasif kita belajar tentang menerobos RAS. Itu salah satu metode menerobos gerbang RAS. Tapi dalam konteks kita membuat tujuan agar RAS mau meneruskan tujuan tersebut ke dalam proses pikiran kita. Itu makanya dalam ilmu motivasi kan sering orang diteriak-teriak, yes kau bisa, saya bisa. Tapi beliefnya itu mah setiap kataan bisa itu beliefnya menolak juga. Jadi sebenarnya ketika ngomong saya bisa itu dia berantem di dalam dirinya itu. Nah, makanya ada istilah kita itu sebenarnya kalau saya nih ada ari 1, ari 2. Ari 2 ada mungkin bawah sadarnya, ari 1 mungkin yang logiknya gitu. Biasanya ari 1 mengatakan bahwa saya harus capai ini, ari 2 mengatakan nggak mungkin bisa dicapai. Di situ ada teknik namanya menalaskan diri. Jadi ya. Oke, kita sudah pada datang. Ada posisi juga, ada ambil juga. Cakep. Oke, kita lanjut materi kita. Oke. Oke, saya mau cerita satu. Ini nanti slide-nya saya rubah lagi. Ini saya lupa kemarin masukin ini. Ada level perubahan manusia. Dikembangkan oleh Robert Thiel, salah satu pengagas murid NLP juga. Yang kedua, dia bekerja sama dengan Gregory Bateson. Dia seorang sosiolog antropologi dari Amerika. Pakar. Dan ngelihat menurut dia, ternyata hasil kajiannya, manusia itu level perubahannya beda-beda. Ada orang berubah di level lingkungan, orang membentuk perubahan pribadi karena lingkungan, karena perilaku atau behaviornya, karena keterampilannya, karena nilai yang dia miliki, atau karena asumsi identitas yang dia miliki, atau karena spiritualnya. Itu menjadi spirit, gitu. Karena di Amerika sebenarnya spiritual itu tidak diartikan agama. Itu menarik. Jadi dia nggak mau terjebak di agama. Oke, kita sekarang ini. Yang menarik adalah kalau manusia itu jelek sifatnya karena environment, menurut Robert Thiel, jangan fokus di lingkungan, tapi fokus pada behaviornya, pada perilakunya. Karena kalau perilakunya berubah, dia akan mencari lingkungan yang mendukung. Jadi di dalam konsep neurological level ini, gitu, perubahan yang atas akan merubah yang bawah. Nah, yang menarik adalah kalau kita merubah di level spiritual,
akan membawa perubahan pada level setiap level yang ada di dalam diri. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, gitu. Membuat perubahan pada level ini, maka orang seperti Bilal yang tadinya merasa terpuruk menjadi orang yang mulia, gitu. Orang-orang yang tadi yang budak menjadi mulia, punya sifat perilaku yang baik dan sebagainya. Bahkan Umar ibn Khattab yang tadinya kasar menjadi halus. Itu yang membuat perubahan luar biasa. Jadi perubahan yang atas akan merubah level bawahnya, dan perubahan di bawah itu sebenarnya nggak langsung di bawah. Jadi kalau ada anak bandel karena lingkungan, kemudian orang tua memberikan pendidikannya tinggi. Mereka yang tadi yang bandel lama-lama memilih lingkungannya sendiri saat pendidikannya sudah tinggi, saat kemampuan dia tinggi. Makanya di mana di Brazil itu kalau sudah remaja ngeri itu, gitu. Karena pilihannya cuma dua, menjadi pemain bola atau narkoba. itu pilihannya gitu. Maka yang dilakukan orang lebih banyak latihan bola. Agar secara otomatis ketika itu dia punya skill di situ, di level keterampilan tinggi dan akan mengubah behaviornya. Nah, di dalam konsep kita mengejar tujuan, kita minta para peserta mengisi form. Form itu ada dua, perilaku lama dan perilaku baru. Artinya gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin kejar gaji 50 juta, sebelumnya 5 juta, maka harus ada perubahan, baik secara skill, keterampilan, maupun lingkungan kita. Karena kalau lingkungan kita adalah orang-orang gaji level 3 juta, 4 juta, kemudian kita kan saya mau punya penghasilan 50 juta, pasti lingkungan kita menyindir kita, bahkan mencibir kita, kan gitu. Maka dia butuh level yang tinggi. So, kita akan tanyakan, kalau gini, silakan isi itu. Di level environment, biasanya kita punya lingkungan seperti apa? Dalam konteks tujuan kita. Mendukungkah? Tidak mendukungkah? Punya teman-teman yang selaraskah dengan tujuan kita atau tidak? Bila tidak punya, apa yang kita perlukan supaya bisa mempunyai perilaku atau lingkungan baru? Itu membuat action planner. Ini namanya konsep level up. Mengapa? Menurut Einstein, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tingkat berpikir yang sama ketika masalah itu terjadi. Maksudnya gini, kalau kita berpikir di level 1, kemudian masalah itu terjadi, kita tidak bisa berpikir di level 1 untuk menyelesaikan masalah. Karena di level 1 itulah masalah terjadi. So, untuk membuat level berpikir berubah, kita harus membuat 6 level berpikir ini berubah. Kita mulai environment. Di mana perilaku lama kita dalam environment? Kita punya teman yang mendukung apa tidak segala. Kemudian kita maunya punya perilaku baru apa atau environment baru apa. Isi di situ. Kedua, perilaku. Biasanya perilaku lama kita mendukung nggak tujuan kita? Kalau nggak dukung, kita bagusnya punya perilaku apa untuk mendukung tujuan kita. Ini semuanya dibenturkan dengan tujuan. Skill atau keterampilan atau capability. Keterampilan apa yang biasa kita miliki, dan keterampilan baru apa yang perlu kita miliki. Oke? Nilai. Nilai itu nilai-nilai yang perlu kita angkat ya. Nilai itu berhubungan dengan keyakinan apa yang kita miliki. Ini berhubungan dengan apa? Misalnya keyakinan bahwa kita bisa mencapai lebih, keyakinan bahwa kita bisa mencapai 10 kali lipat dari yang kita bisa capai hari ini. Keyakinan, nilai kejujuran, nilai kreativitas, nilai apa itu bagian dari situ. Itu yang nilai apa yang biasa kita miliki dan kita ingin punya nilai apa. Berikutnya identitas. Kita tuh biasanya jadi orang seperti apa? Apa yang kita yakini tentang diri kita? Kita adalah rajin, pemalas, kreatif, pemikir, apa? Dan kita harus jadi orang seperti apa untuk bisa mencapai tujuan kita. Dan paling atas ada spiritualitas. Spiritualitas itu kita hubungan kita dengan Allah. Biasanya hubungan kita dengan Allah seperti apa? Dan apa yang mau kita tingkatkan? Mungkin kita bisa baca Quran lebih banyak, mungkin kita bisa sholat tahajudnya lebih banyak, apapun itu.
Jadi di neurological level sebenarnya kita sedang membuat rencana kerja untuk meningkatkan level perubahan atau level perilaku yang kita ingin miliki. Disebut dengan neurological level. Jadi kalau dalam pelatihan, oke, minta peserta isi, ambil kertas isi, perilaku lama, perilaku baru. Nah nanti di dalam pelatihan, Bapak Ibu biasanya membuat namanya breakout room. Breakout room tuh, ini saya ada 6 peserta, maka jadi bagi kapan nanti kita latihan breakout room ya, dibagi menjadi 3 pasang. Si A, si B, si D, si C, si D, si C, si D, E, F gitu. Pasang nanti ada di ruang-ruang tersendiri di Zoom, mungkin teman-teman tahu. Breakout room. Di breakout room ngapain? Kita minta latihan. A, sudut tanya. Oke, kita sekarang latihan neurologic level ya. Oke, kasih tahu saya apa perilaku lama dan apa perilaku baru yang mau direncanakan. Udah itu gantian. Buat apa latihan ini? Pertama, menguatkan dia. Gitu. Kalau kita nulis nggak serius kan biasa gitu. Tapi latihan ini kita minta melakukan pasangan, sudah saling tanya. Gitu. Begitu selesai B, kemudian nanti gantian A. Targetnya adalah dia aware, sadar bahwa dia sedang membuat perubahan perilaku. Ingat ya Bapak Ibu, perilaku orang yang mau kejar 5 juta berbeda dengan orang perilaku yang mau kejar 50 juta. Keyakinan yang dia miliki berbeda dengan keyakinan orang punya penghasilan 5 juta. Dan ini pun sering saya lakuin juga. Kalau saya ingin meningkatkan level pendapatan, level apapun itu, kita harus punya perilaku baru. Kalau orang yang baru di terapi narkoba, maka dia harus punya rencana ini. Karena kebanyakan lingkungannya yang mengajak dia narkoba, dia berubah lingkungan minimal 3-4 bulan. Jadi sampai sini ya. Neurological apa? Ini latihannya agak lama di biasanya. Setelah itu mereka berpasangan, kemudian kita diskusi. Berarti saat peserta sudah menerima kartu kuesioner ini, kita ngasih edukasi dulu ya, Coach ya? Ya, apa itu spiritual, dan sebagainya. Berarti kan, soalnya kan dia memorize-nya kan mungkin saat event itu kan nggak sama. Berarti mungkin ada semacam catatan kecil juga saat mereka menerima kartu kuesioner ini ya? Seperti itu ya gambarannya ya? Ya kurang lebih gitu. Bisa diberikan dulu Pak, ini dilewat WA dia dan sebagainya, jadi saya lihat iya. WA dia. Iya. Baik. Oke, clear ya. Gitu. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk ini sebenarnya. Untuk apapun, kalau kita sedang scale up, namanya scale up ya, kita ingin menerobos penghasilan kita yang biasa sekian, kemudian menjadi sekian, maka kita coba ini yang 6 level ini. Minimal berubah dari level spiritual. Ada pertanyaan misalnya di level spiritual, apakah Allah ridho dengan tujuan Anda? Bagaimana Anda tahu Allah ridho pada tujuan Anda? Biasanya kita, oh ya, karena kalau ini sampai tujuan, saya akan infak sekian, itu bisa gitu. Dan itu di level spiritual sebenarnya kita bisa eksplorasi lebih dalam gitu, tentang apa yang mau kita lakukan. Termasuk menanyakan lompatan, kalau biasanya gitu ya, tahajud nggak pernah, semua nggak pernah, terus kita tahu di perilaku baru saya akan tahajud setiap hari. Nah itu kita tanya sebenarnya, oke, Anda nggak pernah tahajud, terus ujuk-ujuk mau tahajud, apa keyakinan yang mendasari Anda bisa melakukan ini? Kalau itu dia yakin nggak jadi masalah. Tapi boleh tahu nggak apa yang membuat Anda yakin Anda bisa mengerjakan ini? Nah itu dia maksudnya. Kalau ini saya lihat mirip tangga Maslow ya, Coach ya. Maslow, oh. Kalau Maslow itu kan di level paling atas yang ke-6 itu kan need need of transcendental. Ya. Kemudian yang paling bawah itu kan fisik ya, Coach ya. Ini apakah bisa dianalogikan dengan tangga Maslow, Coach? Agak beda, Pak. Agak beda ya. Agak beda. Maslow itu kan sebenarnya kalau orang lapar dia nggak akan peduli dengan yang lain gitu kan gitu konsepnya gitu. Makanya teori Maslow ini dibawa Pak kalau kita sedang dulu waktu Bosnia Pak, waktu Bosnia tahun 92 gitu. Saya lupa Bosnia kejadian itu ya. Kan
aktivis-aktivis LSM dulu pada mau berangkat ke sana sekali. Kalau Ustaz berteriak, kalau ke sana jangan hanya bawa ceramah, tapi bawa makanan. Mengapa? Karena orang lagi lapar, lagi stres dengan makanan, nggak akan mau dengar ceramahmu. Jadi bawa makanan, bawa semua, jadi kebutuhan dasarnya terpenuhi, gitu. baru dia akan mencari kebutuhan lain. Jadi agak beda memang Pak. Kalau Maslow bahkan sebenarnya menurut teman-teman psikolog, terakhir itu dia menyesali menurut dia piramidanya terbalik. Nah, itu menurut Maslow. Banyak perdebatan di situ. Tapi bedanya gini, Pak. Kalau di Maslow itu tidak ada konsep yang atas merubah yang bawah. Itu belum masuk ke sana. Di sini konsepnya adalah yang atas akan merubah bawah. Jadi kalau kita misalnya punya anak yang lingkungannya buruk, gitu, terus kita paksa anak untuk keluar lingkungan susah. Saya berikan dia skill, dia berikan dia pembelajaran, pendidikan yang tinggi, lama-lama dia akan keluar dari lingkungan. Karena sudah nggak klop lagi kan. Tentu akan lebih bagus kalau kita rubah level spiritualnya. Karena di level ini dia akan membuat perubahan banyak hal. Oke, ya. Tidak. Kita lanjut sekarang. Nah, ini kembali ke garis waktu nih. Jadi, kita sudah diskusi kemarin tentang 4 prinsip semua. Nah, di dalam teknik garis waktu, kita kembali akan terbang di atas garis waktu, tapi kita akan menuju masa depan. Kalau kemarin bersih kita ke belakang, kali ini kita akan ke depan, dan kita akan berhenti tepat di atas, di mana event pencapaian hasil kita tercapai. Dari situ kemudian kita membuat coding, jadi membuat kode dari atas tuh, ini tempat di mana saya mencapai tujuan. Nah, apa yang kita lakukan sederhana, kita akan minta peserta duduk tenang, kemudian tarik nafas 3-5 kali, pejamkan mata, naik ke atas, kemudian perhatikan ada garis waktu di bawah kita dengan warna yang sudah kita inginkan, dengan warna yang sudah kita buat ya, sesuai warna favorit. Kemudian kita akan maju ke depan. Dalam hitungan 3 kita akan maju ke depan, 1, 2, 3 dan maju ke depan, terus. Dan kita akan berhenti tepat di atas di mana kita merasakan keceriaan, merasakan bahwa kita mencapai goals tersebut. Clear. Dan kita lihat ke bawah, di bawah akan ada diri kita yang akan menikmati, merasakan kemenangan mencapai goals. Sebentar lagi kita akan turun dan merasakan kemudian tercapai. 1, 2, 3 kita turun. Bagus sekali, dan rasakan sekarang Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu telah mencapai goals-nya, rasakan apa yang Bapak bisa Ibu rasakan, dengar apa yang Bapak bisa dengar, dan lihat apa yang Bapak bisa lihat. Boleh pejamkan mata di sini, rasakan, dan lihat orang-orang sekeliling kita. Siapa yang bahagia, bagus, dan apa yang Anda yakini tentang diri Anda sekarang. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan lihat, dengar, dan rasakan, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa kita raba, kita dengar, kita ucap, kita lihat, apapun yang muncul, biarkan itu muncul. Bagus. Sekarang, misalnya kita akan naik lagi ke atas, dan ucapkan Alhamdulillah, bahwa kita telah merasakan pencapaian hasil. Bagus, Pak. Kita akan terus naik, dan berada di bawah, di mana di bawah itu adalah waktu di mana kita mencapai hasil. Dan berikan tanda tepat di atas ini dengan tanda keceriaan apapun. Di gambar itu seperti ada kembang api atau apapun. Maksudnya adalah agar kita bisa melihat dari kondisi kita, memberikan kode, oh itulah tempat di mana saya mencapai hasil. Bila sudah, kita akan mundur kembali, tepat di atas kondisi sekarang. Dan lihatlah dari jauh, tanda
di mana tempat kita bisa mendapatkan hasil. Bagus. Ucapkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Dan kita boleh kembali ke ruangan. Kode ini akan terus kita lihat nanti saat kita menulis pencapaian hasil. Jadi kita akan ulangi lagi langkah ini saat kita menuliskan afirmasi 55 selama 5 hari. Ini langkah ini ya. Langkah ini artinya kita sedang menetapkan tujuan dengan jalur neuron kita. Kemarin kita sudah tetapkan tujuan di sisi di mana kita sudah proses terjadi. Dan sekarang kita naruh itu semua prosedur achievement kita di tempat di mana kita dengan garis waktu. Oke, pertanyaan tentang ini. Jadi sebenarnya sesinya nanti pelan-pelan ya. Jadi kalau sesi sekarang Bapak Ibu tenang, dulu tenang, tarik nafas, pegang wajah, nafas, pegang mata. Kita akan naik saat 1, 2, 3 dan naik terus ke atas. Berhenti pada level yang sudah Anda bisa nyaman. Kemudian setelah kita akan berangkat ke depan. Seperti itu ya. Langkahnya gitu. Pelan-pelan lagi kita lakukan. Memberikan mereka kesempatan untuk membayangkan. Tadi ini sebentar, tapi memberikan data pada sel-sel neuron kita, sel-sel saraf kita bahwa tujuan itu akan dicapai. Tujuan itu bisa dicapai. Clear ya? Ada pertanyaan insya Allah sini ya. Kita akan lanjut. Oke, setelah selesai ini, kemudian kita di sini kita namanya lesson learn. Lesson itu pelajaran. Jadi kita bayangkan kembali tujuan kita dan kita lihat dari sisi di mana kemarin kita sudah mencapai posisi bayangannya, yang ingat ya, posisi bayangan di tempat kita. Sambil mengingat itu, bayangkan kita sedang memberikan kuliah. Ini dalam bayangan, dari nafas. Maaf, saya ulangi lagi langkahnya. Oke, selesai. Saya ingin Bapak Ibu sekarang duduk kembali tenang. Tarik nafas, keluar ya. Tarik nafas, keluar, pejamkan mata. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan bahwa Ibu telah mencapai tujuan. Dan letakkan posisinya di tempat di mana kita telah kemarin tentukan. Bagus. Dan bayangan kembali secara visual apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengarkan, dan apa yang kita rasakan. Bagus. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu membayangkan hadir di sebuah forum di mana banyak orang di situ. Dan semua orang ingin mendengarkan apa tip kesuksesan kita. Oke, sekarang bayangkan Bapak Ibu bicara depan orang dan lihat dengan rasakan, perhatikan saja gambar kita di sana, kita di sana, dan lihat dengan rasakan apa yang kita bicarakan ke mereka tentang perjalanan mencapai tujuan. Lihat dengan rasakan dan perhatikan orang yang bergembira, merasa penasaran apa yang telah kita lakukan. Dan perhatikan juga bagaimana kita bercerita, kita bicara, kita tips-tips melewati tantangan dan memastikan kita tetap konsisten mencapai tujuan. Perhatikan orang-orang yang mau mendengarkan kita. Terus biarkan itu hadir. Luar biasa. Anda luar biasa dan orang terinspirasi dengan kita. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan ucapkan selamat tinggal, katakan terima kasih telah mendengarkan. Bagus. Dan perlahan Anda akan bangun, kita akan bangun sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, sesuai dengan kondisi zaman kita bangun. Sudah siap, bisa kembali ke ruangan. Oke, nah latihan timeline, latihan 2 ini kita seakan-akan membayangkan
semua telah terjadi. Dan kita membagikan tips bagaimana kita mencapai tujuan. Ini kembali nih tentang mind trick. Mind trick itu artinya seakan-akan tujuan telah tercapai. Dan kita membagikan tips cara mencapai tujuan. Clear? Sampai sini ya. Oke, boleh ada pertanyaan sebelum kita menulis afirmasi. Jadi tadi pertama neurological level, yang kedua kita menaruh tujuan di dalam jalur timeline kita. Yang ketiga, kita seakan-akan sudah berhasil mencapai tujuan dan kita hadir di dalam sebuah forum seminar atau forum apapun yang bisa Bapak Ibu bayangkan dan lihat diri kita membagikan tips-tips bagaimana kita mencapai hasil. Clear? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu solusi atau opsi lain untuk statement bahwa peserta ini tidak hadir di suatu seminar, kemudian dengan memberikan dia sambutan lain-lain itu apa? Selain itu, memang triknya itu. Karena trik itu kalau dia telah membagikan tips itu artinya dia telah melewati prosesnya. Dan ini mind trick. Jadi mind trick itu artinya dia kalau dia berhasil membagi berarti dia telah mencapainya. Dan di dalam teknik 55 ini kita harus merasakan bahwa kita telah mencapainya. Itu kuncinya. Dan ketika kita mau membagikan tipsnya itu seakan-akan kita telah mencapainya. Nah, kalau mau ada orang fobia bicara umum, katakan. Nah, itu maksud saya. Kan nggak semua orang kan capable untuk dia ada hadir di suatu seminar, kemudian kita giring dengan narasi dia telah sukses mencapai achievement seperti ini, kan kita belum tentu kan seperti itu maksud saya. Bisa kita gunakan dengan kita berkumpul dengan anak cucu kita. Kemudian menceritakan kesuksesan kita. Tips-tips dan apa nasihat mereka pada saat nanti menghadapi tantangan. Ya, itu bisa salah satu tips gitu. Jadi dua hal gitu. Bapak Ibu bisa gunakan untuk anggap kita telah kuat dan di situ kumpul anak cucu kita dan ceritakan success story kita. Apa nasihat buat mereka? Bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup? Nah, itu kuncinya di situ ya. Gitu. Bisa dengan itu. Ini terlihat sederhana Bapak Ibu, tapi ketika kita membayangkan ini, kita sedang membuat sebuah proses namanya jalur neuron. Jadi di dalam jalur neuron itu seakan-akan kita taruh kita telah mencapai. So, nanti dalam hidup ini kita tinggal mengerjakan mimpi yang sudah ada. Clear ya? Yuk sekarang kita tulis cara nulis afirmasi. Nah, dalam nulis afirmasi, kita harus menulis dengan chat pendek. Ingat, kita menulis 55 kali. Tulisan harus pendek. Dan di dalam teknik aslinya walaupun penuh perdebatan, kita harus menulis yang aslinya saya rubah. Dia nggak ada alhamdulillah tentu dalam aslinya. Ya. Terima kasih saya telah mendapatkan apa. Nah, itu yang menjadi perdebatan di dalam teknik 55 karena takutnya ada semacam kontra terhadap internal, belum mendapatkan kok kita merasa mendapatkan, maka saya menuliskannya alhamdulillah saya telah merasakan mendapatkan titik-titik. Nah, nggak usah terlalu panjang gitu. Selama kita bisa membayangkan yang dimaksud mendapatkan ini apa. Misalnya, alhamdulillah saya telah merasakan mendapatkan rumah yang saya impikan. Yang saya impikan itu harus clear. Kita mimpiin apa tentang rumah. Di depannya, lantainya, dan sebagainya, warna temboknya, dan sebagainya, kita punya bayangan. Jadi, cara nulisnya, alhamdulillah saya merasakan mendapatkan titik atau alhamdulillah nikmat mendapatkan titik bisa saya rasakan. Jadi ini opsinya begitu. Pada intinya, kita tidak mengikuti metode 55 secara murni karena itu perdebatannya di situ. Jadi kita harus menulisnya nggak ada rasa, tidak ada internal yang merasa terbohongi. Kalau alhamdulillah saya telah mendapatkan itu timbul kontra, tapi alhamdulillah saya merasakan
telah mendapatkan titik-titik, itu membuat kita, Anda telah merasakan. Jadi di dalam teknik afirmasi ini kita harus menulis seakan-akan kita telah merasakan semua hal yang telah kita inginkan. Oke. Cara melakukan ini harus punya waktu. Jadi ambil buku. Kalau saya nanti ada buku, tulis buku. Di buku itu adalah manifestasi jurnal perwujudan, atau jurnal manifestasi apa rumah atau apa. Buku itu judulnya itu ya. Buku jurnal atau buku jurnal mengejar mimpi whatever namanya. Cara nulis ini harus punya waktu. Jadi beri waktu pada kita, kemudian gunakan Anchor bahagia, nanti kita akan latihan gunakan Anchor. Kalau mau dengerin musik relaksasi, boleh musik relaksasi, karena membuat kita jadi santai ya. Gitu. Beli buku khusus, kemudian tuliskan 55 kali selama 5 hari dibagi dalam balancing. Maksudnya bagi balancingnya gini, nggak nulis 5 hari 55 kali full. Tiap 5 kali atau tiap 10 hari, 10 kali kita berhenti membayangkan kita telah mencapai. Jadi kita akan berhenti untuk melakukan visualisasi. Setelah itu menulis lagi. Jadi bayangkan setiap begitu selesai, kita akan nulis lagi. Dan dari tetap kita merasa, aduh capek banget, itu istighfar. Istighfar nanti juga kita belajar tentang teknik menerima dan melepaskan. Oke, saya akan mulai dengan Anchor bahagia dulu ya. Oke, yang belum tahu cara buat Anchor ini kita belajar ya. Anchor atau jangkar itu dimulai cerita ini dari seorang psikolog namanya Pavlov. Pavlov itu membuat program dengan anjing gitu. Jadi anjing dipencet bel, keluar kasih makan. Kemudian di jam yang sama besok dipencet lagi bel, anjing keluar kasih makan. Hari ketiga sama, hari keempat dipencet bel di jam yang sama, anjing keluar nggak dikasih makan, tapi air liurnya sudah netes karena rasa laparnya hadir. Ini mirip kita kalau jam 12 siang. Ada orang lapar, kenapa? Karena diprogram pikirannya. Nah, di dalam jangkar emosi kita memprogram, menjangkar program masa lalu yang bagus dibawa kemari, dibawa ke sini. Nah, belnya adalah kode. Kodenya bisa macam-macam. Terserah kita. Ada yang itu kodenya sambil pegang jempol di ibu jari. Ada pakai kalau begini kan sudah sering ya, jempol ke atas. Kita kode yang unik. Kode yang paling kiri itu kodenya Bill Clinton, walaupun rada beda dikit. Bill Clinton dulu diajarkan oleh Anthony Robbins teknik ini saat dia harus berbicara pada rakyat Amerika tentang perselingkuhan. Kan cukup sulit melakukan itu, awalnya dia bohong kan. Lama-lama akhirnya dia harus bicara dan menggunakan ini sebelum bicara. Nah, teknik ini digunakan untuk banyak hal. Kita lagi down, gunakan teknik ini dan sebagainya. Oke, cara gunakan teknik ini pertama adalah pikirkan satu momen bahagia di masa lalu. Momen apapun positif. Cari momen pengalaman yang kalau diingat sekarang, pengalaman itu bahagia banget kalau diingat. Clear? Kalau sudah. Jadi pertama ya, ini pertama, pikirkan satu pengalaman bahagia di masa lalu. Yang kalau diingat, itu pengalaman itu, kalau diingat hari ini kok kayaknya bahagia banget. Senang banget. Oke? Yang kedua, pilih kode mental, kode di dalam pakai tangan sentuh apa atau apapun itu. Pastikan itu sesuatu yang sama dari waktu ke waktu ya. Jangan lupa sentuhannya di bagian mana dan tekanannya harus sama. Clear? Karena sentuhan ini nanti akan menjadi tombol kayak anjing tadi. Dia menjadi tombol mental. Gitu. Ini bukan ini aja kalau Bapak punya anak ngadepin ujian, gunakan ini. Karena ini membangun rasa tenang. Oke, clear? Oke, kalau sudah, nanti kita minta pejamkan mata, tarik nafas, pejamkan mata. Gitu. Minta peserta tarik nafas, pejamkan mata, tarik nafas, pejamkan mata.
sampai dia 3 sampai 5 kali, tarik nafasnya, keluarin. Kemudian saya ingin Bapak Ibu kembali ke pengalaman masa lalu, di mana pengalaman ini pengalaman yang sangat bahagia. Bagus sekali. Saya tidak tahu kapan itu, tapi pengalaman ini hadir dan eksis di dalam pengalaman hidup Bapak. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan lihat, dengar, serta rasakan apapun yang muncul di bayangan Bapak Ibu. Bila ada gambar, besarkan gambar jadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Lebih besar. Bila ada suara, keraskan suaranya. Bila ada perasaan nyaman, kuatkan perasaan itu menjadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Bagus kan? Sehingga semua sekarang kuat dan semua hadir di dalam diri dan Bapak Ibu. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu menggunakan kode yang sudah kita buat. Bagus, gunakan sekarang. Dan katakan ke dalam diri, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kode ini akan terhubung dengan semua perasaan positif yang saya alami sekarang. Jadi, kapanpun dimanapun saya menginginkan perasaan ini, maka tugas saya hanya tinggal menyentuh kode ini. Dan itu artinya saya akan kembali ke perasaan seperti ini. Bagus sekali. Baik. Tubuh dan pikiran mengerti bahwa kode ini akan melekat selamanya sampai saya kembalikan ke posisi normal. Tubuh dan pikiran saya mengerti. Tarik nafas, keluarin. Dan Bapak Ibu boleh lepaskan tangannya kembali ke ruangan ini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ada waktu, lakukan ini dengan peserta sampai 5 kali bahkan 15 kali. Sampai kodenya nyantol. Sampai ketika lagi ngomong biasa, dipencet kodenya, perasaan itu hadir kembali. Itu namanya telah nyantol. Setup selesai. Clear ya? Gitu. Dan ini akan dilakukan nanti ketika kita akan mengisi metode 55. Clear tentang anchor ya? Tentang anchor atau kode pikiran. Mind code. Anchor. Apapun namanya itu. Anchor itu jangkar emosi. Mind code itu kode pikiran. Apapun namanya. Yang jelas ini memanggil kembali pengalaman positif masa lalu melalui kode atau sentuhan jari. Sentuhan jari itu kayak bel tadi dengan anjing. Kalau sesinya online biasa kita taruh di hari keberapa ini, Coach? 3 ada. Sama dah, hari ini hari 3, Pak. Hari ini hari 3. Iya. Karena ini akan digunakan untuk menulis 55. Berarti awal sesinya di sharing dulu ya tentang pedoman memilih anchor masing-masing peserta ya, Coach ya? Ya, suruh cek dulu, suruh pilih kode dulu. Dia kodenya mau apa, terserah. Kodenya mau pakai itu gambarnya contoh. Asal jangan jempol itu salah satu. Jempol itu terlalu umum. Ya. Gitu. Kita bisa gunakan. Jadi harus kode yang unik untuk tombol bahagia tersebut. Ya, boleh, Pak. Ya. Bu. Yuk, silakan Bu. Ya gimana? Tadi saya ulang nih, silakan duluan deh. Ya udah nggak apa-apa Ibu dulu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semua. Mohon maaf saya baru bisa hadir hari ini karena 2 pertemuan kemarin kebetulan agak lupa dan kebetulan memang ada kegiatan juga gitu. Jadi kalau pagi nggak bisa. Saya mau tanya ini, Coach, yang tadi yang afirmasi itu afirmasi baiknya itu dilakukannya pagi atau malam ya gitu. Karena kan kalau pagi itu bagusnya kan jadi kita waktu punya ini ya scale up pikiran gitu, jadi lebih bersemangat gitu kan, harapannya kayak gitu.
pun juga bisa kalau malam sih kalau mau tidur gitu kan. Cuman efektifnya itu gimana sih ya gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi kan kita ada 10 ya, 10 apa 5 tadi yang kita tuliskan tentang afirmasi ke depannya gitu kan. Nah, itu kan pertama dituliskan gitu ya, kemudian kedua dibayangkan gitu. Itu tahapannya dituliskan sambil membayangkan atau satu-satu dulu gitu. Oke. Ya, kasih. Ya, itu nanti kita akan lakuin. Jadi nanti kita bareng-bareng di 55. Jadi nanti kita akan anchor dulu, kemudian berhenti tiap 10 atau 5 tulisan, kemudian bayangin, kemudian lanjutin lagi. Itu yang kita lakukan. Tentang afirmasi, ini kita tulisin cuma 5 hari. Dan itu dilakukan konsisten selama 5 hari. 5 kali selama 5 hari. Kalau gagal konsisten, kembali ke hari pertama. Itu memang begitu rumusnya gitu ya. Tapi kita bisa menuliskan, mengucapkan kembali afirmasi sendiri walaupun setelah 5 hari. Itu baik pagi maupun sore, baik pagi maupun jelang tidur. Kenapa? Pagi itu turunnya gelombang otak dari beta, alfa, theta, ucapan itu bagus, kemudian tertidur itu bisa ke bawah ke alam bawah sadar kita dengan cukup lengkap. Pagi itu saat memulai hari, jadi kita memulai hari dengan penuh positif, rasa bahagia, rasa yakin akan kehidupan kita. Jadi dua-duanya sebenarnya bagus. Tapi kalau mau tidur memang punya dampak melekat lebih cepat. Makanya ada istilah suami istri tidak boleh berantem di tempat tidur. Why? Karena jelang tidur itu masuk ke bawah alam mimpi dan itu bisa timbul sugesti. Makanya tidak boleh berantem di tempat tidur. Kalau berantem di ruang tamu aja. Jangan ke tempat tidur. Oke, data yang lain. Coach, Ya. Kalau untuk biasanya kan afirmasi tadi sebelumnya kita kalau membuat goal setting itu lebih dari satu atau memang kita prioritas nih. Alhamdulillah saya merasakan mendapatkan rumah mewah misalnya satu doang gitu atau jadi banyak terus ditulis 5 kali atau gimana? Satu. Pilih satu yang terbesar. Pilih satu. Mengapa pilih satu yang terbesar? Ini juga nasihat para psikolog. Ingat saat membuat goals ini kita begitu penuh effort Pak, Bapak nulis 55 kali kan banyak ya. Gitu. Jadi pastikan tuliskan kalau yang dicapai itu bisa banyak menyelesaikan kehidupan kita. Jadi tulis satu, gitu. Karena nyelesainya harus satu-satu. Memang dalam 55 itu kita diminta fokus. Maka tulislah satu yang paling berharga mau kita capai, yang paling kita ingin capai. Kuncinya. Kalau total nilai uangnya gimana, Gus? Boleh aja, Bapak mau fokus apa? Fokus ke uangnya, fokus ke ininya. Karena nanti beda loh. Karena kalau ingat kayak orang mau naik haji gitu. Fokus naik haji, fokus uangnya. Bisa saja uangnya nggak ada dia kan, Pak. Kita dapat hadiah atau apa naik haji gitu. Maka kita harus clear sebenarnya yang mau dicapai apa? Uangnya kah? Atau tujuannya gitu. Ya tadi beli rumah, ya. Rumah siapa tahu dapat hadiah, kita nggak tahu, kan gitu. Tapi kalau diambil uangnya enggak, maksudnya di visualisasi uangnya enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti buat beli rumah, buat ya ngunasin beberapa amanah-amanah atau hutang gitu. Iya, itu bisa juga, bisa Pak. Tergantung kita mau. Yang penting kemarin ya, bisa dilihat, bisa dirasa, pokoknya di antara 5 indera kita bisa merasakan. Misalnya kita punya uang 1 miliar, 2 miliar. Bagaimana kita tahu kita telah mencapainya? Saat saya misalnya melihat akun saya bertambah tuh tabungan saya. Tabungan yang mana? Kalau orang punya 3 tabungan, maka pilihlah saya tabungan biar clear ya. Tabungan mana yang boleh taruh. Dan bisa kita bayangkan. Ingat kita hanya bisa mencapai sesuatu bila kita membayangkannya. Kalau bayangannya blur, kabur, itu menandakan kita nggak bisa memvisualisasikan kembali ini RAS tidak memproses secara serius. So dalam membayangkan harus clear, exactly, bayangannya itu jelas. Asosiasi pakainya ya?
asosiasi kemarin. Iya. Kembali tadi kita bicara akidah kan, harus asosiasi, jangan disasosiasi. Kalau asosiasi, kalau disasosiasi artinya kita belum clear banget mencapai itu. Clear ya? Clear. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai. Ini, sekarang saya kembali dulu ke sini. Penjelasan. Ini teknik, namanya teknik 2M. Ini menerima dan melepaskan. Jadi, ini teknik sederhana dipakai di banyak hal, termasuk MTP dan banyak hal. Dan saya ngajarin ini ke banyak tempat. Karena ini teknik terpisah dari teknik lain. Ini namanya teknik menerima dan melepaskan. Dan saya suka sekali teknik ini karena teknik ini sangat sederhana, tidak butuh banyak teknik macam-macam, dan ini membuat kita menjadi bisa. Langkah pertama adalah pegang dada. Jadi kalau kita nanti lagi nulis atau aduh kok pegel ya, kok capek ya, jangan diterusin itu, pegang dada, ucapan istighfar dulu, astagfirullah sampai 3 kali atau 5 kali senyaman kita lah. Kemudian tarik nafas, kemudian ucapkan nih mantranya, kata-katanya ya. Ingat, rumusnya coba 2, menerima dan melepaskan. Ya Allah, walaupun hari ini saya merasa, sebutin yang kita rasain, merasa capek saat nulis ini, merasa tidak yakin, merasa apapun itu, gitu. Saya terima diri saya seutuhnya, dan mohon ridho, mohon kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Lakukan hal yang sama sampai 3 kali. Ya Allah, ya Rob, walaupun hari ini saya merasa seperti yang semua rasain, lakukan saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridho untuk melepaskan dari semua perasaan. Nah, teknik ini bukan hanya karangan orang-orang. Ini Carl Gustav Jung, salah seorang psikolog terkenal, bercerita, kalau Anda punya perasaan tidak nyaman, jangan ditolak. Karena kalau ditolak, ibarat kita menekan gayung ke bawah dari kamar mandi, dia akan mencari cara untuk muncul. Dengan tekanan kuat, kita akan mencari. Jadi kalau kita takut, resah, dan sebagainya, katakan kepada diri kita, akui itu. Minimal pada diri sendiri, kita takut, kita sedih, kita apa, pada diri sendiri. Kemudian minta mohon ridho dari Allah, kekuatan dari Allah untuk melepaskan dari semua perasaan. Ini maksudnya ketika kita nanti nulis atau capek, kita gunakan ini. Dan ini bisa digunakan untuk hal lain, Bapak Ibu. Tapi teknik ini khusus untuk ini digunakan ini. Tapi kalau suatu saat Bapak Ibu bimbing pengusaha, bimbing apa, cek apa yang dia rasakan. Kalau dia tidak nyaman, apa yang dia tidak rasa nyaman. Kalau dia nggak nyaman, kemudian terima itu rasa tidak nyaman itu, dan mohon ridho, kekuatan dari Allah untuk melepaskan dari semua perasaan. Dan ini bahkan saya pernah bantu orang yang punya cancer. Jadi, orang yang punya cancer, telusuri apa ketakutan dia, apa kesedihan dia. Dan kalau hari ini Bapak Ibu mau bantu orang COVID, ini yang harus dipegang. Dan ini pegangan saya juga kalau lagi down, lagi stres, pegangan saya. Kenapa orang COVID itu kalau stres, Pak, imunitasnya nggak hadir, Pak. Terhalang oleh stres. Justru yang kita lakukan terima. Jadi yang membuat kita sering sekali makin parah penyakit itu karena kita tidak menerima sakit itu. Terimalah rasa takut kita, terima rasa stres, terima rasa apapun, kemudian akui di depan Allah, kemudian lepaskan. Insya Allah lepaskan. Ini kekuatan, kembali ini kekuatan spiritual. Oke, clear. Sekarang begitu selesai, kita duduk dulu, selaraskan diri. Selaraskan dulu maksudnya apa yang kita rasakan hari ini, nyaman apa enggak? Karena pastikan saat Bapak menulis angka 55 kali ini, tulisan ini, Pak, pastikan menulis ya, jangan pakai komputer, pakai apa enggak, ini ditulis karena memang metodenya metode tulis. Jadi ambil kertas, ambil buku, kemudian duduk, musik relaksasi kalau ada. Jadi pastikan ketika ini dan beri waktu kita minimal sejam lah, mungkin sejam lebih lah, 90 menit kadang-kadang gitu. Jangan diganggu orang, itu me time. Hari ini saatnya me time gitu.
kemudian sebelum nulis gunakan anchor tadi yang kita buat, tulisan pendek, berhenti setiap 5 kali ataupun 10 kali, kemudian bayangkan. Nah, bayangkan kita telah mencapai tadi, kemudian bayangkan kembali tentang garis waktu yang sudah kita diskusikan, garis waktu yang sudah kita diskusikan, itu bayangin itu, kemudian setelah itu lanjut lagi tulisan. Nah, ada cara nulis berikutnya adalah 5 kali tulis, kemudian bayangkan kita telah mencapainya di posisi kiri. 1 sampai 25 kali kita bayangkannya lengkap. Ini kembali ke nyamannya Bapak-Bapak. Bayangin lagi, kemudian lihat timeline kita, lihat kode kita yang tadi kita lihat, kemudian turun dan merasakan kembali apa yang telah kita capai. Dan itu nulis lagi. Jadi kembali nyamannya kita. Kalau saya dulu nulis, saya berhenti setiap 5 kali. 5 kali berhenti dan bayangin. Selesai itu kembali nulis lagi. Kemudian bayangin. Saya ucapkan alhamdulillah. Jadi 5 kali alhamdulillah. Selesai, besok ulangi lagi. Sampai 5 hari berturut-turut. Begitu saya taruh bukunya, kemudian ada 2 cara. Kalau saya lebih suka cara kedua. Cara pertama adalah taruh bukunya, tempat itu sesekali lihat. Kalau saya setiap lagi hari Sabtu, lagi itu kita lihat kembali goals kita, kemudian kita tambahkan kata-kata yang membuat kita semangat. Itu yang mau kita lakukan. Nah, ada saran dari Jack Canfield yang kemarin kita bahas. Jack Canfield setelah nulis, bagusnya Anda membuat perencanaan. Apa yang Anda lakukan di 5 kegiatan waktu pagi, 5 kegiatan waktu siang, dan 5 kegiatan waktu malam. Itu boleh ditambahin, boleh. Itu tambahan-tambahan. Dan tambahan dari saya adalah biar koneksi kuat, baca Quran. Jadi baca 5 ayat pagi dan istighfar. Jadi kalau saya baca 5 kegiatan pagi, baca Quran di siang hari 5 ayat. Sore siang baca Quran di sore hari, pada asar 5 ayat. Jelang isya 5 ayat selesai. Nah, di dalam itu kita evaluasi diri tuh. Jadi perasaan apa yang kita bawa? Perasaan nggak nyaman, selesaikan dengan tadi teknik melakukan dan melepaskan istighfar apapun itu. Tapi di sesi ini, kalau dalam peserta kita ngajak nulis bareng, ini nulisnya serius nih kalau kita ngajak peserta. Oke, karena di hari ketiga kita minta mereka membawa buku dan tulisan, bolpen ya. Bareng-bareng tulisan kita secara musik relaksasi kalau ada gitu. Oke, tulis 5 kali berhenti, gunakan bayangkan kita mencapainya di sisi di mana kemarin ada, clear, dapat, oke, enter lagi, tulis lagi. Artinya nanti akan ada 10 kali berhenti untuk membayangkan. Nah, hari kedua mereka tinggal terusin sendiri. Hari ketiga, hari keempat, dan hari keempat. Ini metode 55. 55 kali 5 hari. Yang aslinya menurut mereka setelah ditulis nggak perlu dilihat lagi, jalani hidup dan ikuti kemarin prinsip keberuntungan. Karena secara neuroscience dianggap cukup itu akan menjadi radar hidup kita dalam mengejar tujuan. Oke. Bagusnya sih abis scale up itu tadi afirmasi tulis yang behavior tadi ya Coach ya. Jadi kan kita misalnya habis punya bayangan pengen dapat 5M misalnya. Nah, nanti kan behaviornya apa nih gitu ya, untuk mencapai ke sana gitu ya. Ini memang harus ditulis, harus diurut apa yang kita kembangin sebelum masuk ke tulis 55 nih. Kita harus urut dari sini nih. Tulisin dulu ini. Selesai itu melangkah ke sini. Selesai itu melangkah ke sini, baru kita nulis ini yang merah. Urutannya memang begitu, urutannya. Jadi selesaikan dulu neurologic level kita. Karena ini planning kita kan, gitu, yang akan menuntun kita dalam perjalanan itu. Kemudian ini membuat jalur neuron itu jalur saraf ya, jalur saraf pikiran.
menaruh goals kita di sini. Yang ketiga, memperkuat dengan melihat di apa yang kita pelajarin di pertemuan 1 dan 2, menaruh di tempat di mana kita pernah lewatin. Nah, lalu kita masuk ke teknis menulis. Usahakan sebelum nulis selesaikan PR ini. Why? Karena ini adalah akan membantu proses kerja pikiran. Ingat, pikiran kita hanya mau memproses data kalau kita menganggap ini serius. Dengan menaruh materi-materi ini, kita seperti menutup semua keraguan bahwa ini bisa dicapai atau tidak. Baru kita menuliskan afirmasi. Dan besok kita bicara tentang problem solving. Apa yang terjadi bila di perjalanan kita ada perjalanan kita nggak ketemu jalan. Jadi sebenarnya materi ini cukup lengkap. Kemarin kita bicara tentang 4 prinsip tak faktor, kemudian kita perdalam dengan neurological level, yaitu planning, kemudian kita kuatkan kembali dengan timeline, kemudian kita kuatkan kembali dengan melihat di sisi yang kita telah lewati. Jadi semua proses itu membuat kita seakan-akan merasakan bahwa ini telah selesai, ini telah pantas dicapai, dan sebagainya. Begitu, Bapak Ibu. Memang rada panjang. Untuk yang gimana, Pak? Untuk yang item 2, Pak, yang merah tadi, Pak, yang apa itu tahapan ya, yang langkah nomor 2, yang menyelaraskan jangkar emosi. Pertama, penyelarasan adalah dengan menekan dada sebelah kiri ya, Pak ya. Dada boleh sebelah kiri sebelah kanan. Ini maksudnya gini, saat nulis tuh nggak butuh, nah itu selaraskan itu, gitu. Okay. Agar kita nyaman saat nulis ya. Kemudian yang nomor 2, jangkar emosi. Begitu sudah ketemu, jangkarnya ketemu, maksudnya kita ketemu dengan suasana dan masa yang paling membahagiakan, maka itu kita pertahankan di situ atau kita bergerak seolah-olah sudah tercapai gitu. Ya. Penyelesaian kedua, jangkar emosi, begitu kita dapat state-nya, kondisi mentalnya, bisa dilepasin, kemudian kita nulis, Pak, sambil kita lagi relaksasi. Ini untuk memancing pikiran positif ya saat nulis. Jadi nyaman. Kemudian berhenti setiap 5 kali. Kalau saya suka 5 kali. Ada orang terus nulis 25 kali baru berhenti. Itu pilihan sih. Kalau saya sebenarnya lebih suka dipotong-potong. 5 kali, bayangin 5 kali untuk memperkuat saat nulis, memperkuat semangat ya. Jadi semangat kita nulis. Jadi maksud dari teori ini apa? Saat kita nulis itu kita merasakan kita benar-benar bisa mendapatkan tujuan yang kita capai. Jadi penuh rasa positif yang diharapkan. Kalau yang teknik menerima dan melepas itu masuknya di mana, Coach? Di ini. Saat kita nulis, tentu kita merasa capek, gitu. Aduh, capek ya, itu dipakai di situ, Pak. Gitu. Jadi saat setiap 5 kali berhenti tuh, kok capek ya? Udah, terima. Jangan, jadi usahakan kondisi mental yang nyaman saat kita melakukan proses penulisan ini. Jadi jangan kita interupsi itu, perasaan itu. Cuma saya begitu sebenarnya. Jadi pastikan memastikan kita terjaga ya, kondisi mental. Maksudnya berhenti setiap 5 kali itu maksudnya apa, Coach? Gini, kita kan nulis 55 kali kan. Jadi nulis 5 baris berhenti, kita duduk bayangin. Kemudian kalau ada perasaan tidak nyaman, gunakan teknik pelepasan. Kemudian nulis lagi 5 baris. 5 baris itu salah, bukan 5 kali. 5 pokoknya kan tulis 55 kali kan. Jadi setiap 5 kali kita berhenti. Ini 55 kali afirmasi positif ya, Coach? Ya, ditulis ya. Setiap hari? Selama 5 hari. Udah itu selama 5 hari. Jadi, luar biasa ya. 55 kali selama 5 hari. Ini nggak bisa copy paste ya? Nggak bisa. Secara psikologi memang ketika kita menulis kan kita sebenarnya melakukan internal dialog. Karena menulis itu. Makanya kenapa saya jangan sampai juga menulisnya terlalu masuk ke dalam kondisi yang ibarat sholat kalau rakaat. Tahu kenapa sholat itu? Karena sudah jadi rutinitas.
Makanya kita harus berhenti dulu untuk terjadi proses penyadaran. Kalau yang membuat sholat itu kita suka lupa rakaat, kenapa? Karena sudah jadi rutin ya. Saking rutinnya, kita sampai masuk ke bawah sadar, maksudnya sudah tidak sadar lagi bahwa kita sudah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat atau belum, udah 3 rakaat. Itu mirip nyetir mobil, Pak. Nyetir mobil kalau terlalu stabil, itu bahaya, Pak. Di tol kita terlalu stabil, kita di 150 itu nggak kaget juga. Makanya orang perlu makan permen karena terlalu stabil itu akan masuk ke bawah sadar. Kita suka terbawa lamunan atau bong, bahaya di situ dan sering terjadi di situ ya. Apalagi kita nyetir bersama keluarga, kiri tidur, belakang tidur. Wah, itu paling nggak asik, Pak. Kitanya tidur juga kok. Kita tidur. Makanya saya bilang yang di depan, tapi nggak boleh tidur. Itu janji ya. Jadi dan harus siapin permen, apa kacang, apa kita harus menggumam karena takutnya kita sesuatu yang stabil, Pak. Itu lama-lama akan masuk ke dalam alam bawah sadar, Pak. Dan ketika alam bawah sadar kita nggak sadar lingkungan, bahaya. Makanya orang kalau nyetir itu harus diajak ngobrol, diajak apa harus alert ya. Atau kalau nggak beli buah, karena saya beli buah tuh, makan dan sebagainya, memastikan kita. Gitu. Kalau karena ngeri ya, mau secepat apapun itu sesuatu yang stabil sebenarnya bahaya. Saya dulu ingat banget waktu masih kuliah nonton Metallica. Itu ngantuk, Pak. Nonton Metallica ngantuk. Kenapa? Karena stabil, Pak, kenceng gitu. Sesuatu yang kenceng gitu, stabil, itu bisa ngantuk, Pak. Karena stabil gitu. Karena udah terbiasa kenceng ya. Iya, gitu. Karena mungkin ya juga. Kok bisa itu masih gitu. Makanya hati-hati itu saya juga gitu. Sama sholat gitu kan, saking seringnya. Makanya di sini kita suka putus tuh 5 berhenti lakukan kegiatan agar terjadi proses pembaruan ketika nulis 5 lagi. Itu masih bisa. Coach, punten di 55 kali itu boleh ada pengulangan kan? Kayak misalnya kemarin udah 5 yang ini, terus nanti kan ada 5, terus kapan lagi 5-5-nya itu? Boleh nggak ada pengulangan? Karena kan scale up kita kan mungkin nggak banyak juga gitu. Biar fokus juga. 55 kali itu sama, Bu, tulisannya. Oke, siap. Alhamdulillah saya misalnya telah merasakan mendapatkan titik-titik dan itu sama tulisan. Nah, tanpa kemar-kemar tadi saya minta dipisah-pisah karena saat menuliskan kalau sudah terlalu sering kita sering tidak sadar apa yang kita tuliskan. Mirip kayak sholat tadi. Iya. Karena polanya sama ya. Itu tantangan kita. Jangan miss dengan pola yang sama. Setelah 5 hari, misalnya, what next? Setelah 5 hari, ada 2 perbedaan pendapat. Kalau saya suka pendapat Bapak review setiap seminggu sekali. Sambil menuliskan hal positif. Insya Allah ini bisa capai segala. Jadi perlu direview, dibuka kembali tulisan Bapak dan baca itu. Itu untuk memperkuat. Tulis lagi. Nggak usah, Pak. Nggak usah tulis. Cukup dibaca, direview, kemudian bayangkan. Itu aja bantu tulisan itu membayangkan bahwa itu telah dicapai. Itu aja diulang-ulang. Kembali, Pak, membayangkan. Kembali ada istilah apa yang bisa kita bayangkan bisa kita capai. Pastikan bayangan itu bayangan yang selalu kita bayangkan setiap hari. Jadi selalu ada di dalam pikiran kita. Karena kembali ya, sebelum memutuskan tindakan, kita berpikir. Itu kunci ya. Gitu. Jadi hasil itu karena tindakan dan tindakan itu karena proses berpikir. Merubah proses berpikir, insya Allah merubah tindakan, insya Allah merubah hasil. Nah, kalau Yusuf Mansur itu bagus tuh. Bosnya Pak Yogi dulu tuh kan, dia malah pakai selawat tuh. Kalau Bapak tuh lihat satu misalnya ada Bapak lihat rumah mewah tuh. Terus lihat rumah mirip-mirip, pegang rumahnya kalau Bapak bisa pegang atau bisa bayangkan dalam bayangan ucapan selawat. Maksudnya ya Allah seperti ini nih maksud saya gitu rumahnya. Keep going. Itu membuat kita fresh dalam ingatan kita. Itu pakai gitu, dipakai itu boleh. Sehingga itu menjadi obsesi, Pak, maksud saya gitu. Obsesi. Karena gini, dalam hidup ini kita sering sekali bernegosiasi dengan tujuan. Ya, ini juga rumus ya. Kalau kita ingin capai uang misalnya 100 miliar gitu. Begitu lihat kondisi ekonomi susah dan sebagainya, nggak jadi deh, mungkin 50 miliar aja. Sekali kita nego terhadap mimpi, maka kita akan negosiasi berulang-ulang. Lama-lama
bisa jadi 10 juta. Karena tiap hari dinego gitu. Tiap hari dinego mimpinya kan gitu. Ingat kembali, apalagi kita pakai level spiritual ya gitu. Allah selalu mampu berapapun tujuan kita capai. Justru kita yang harus beradaptasi pada mimpi yang kita punya. Adaptasilah pada mimpi karena itu memberikan inspirasi. Nah, yang paling penting adalah kembali ke insting kebaikan. Saat Bapak mengatakan, oh saya harus punya ini, punya keterampilan ini. Jangan berhenti hanya punya, oke, di mana saya dapat keterampilan ini? Itu kerjaan kita setiap hari, Pak. Misalnya untuk Bapak ini saya punya keterampilan desain, misalnya. Jangan dinego dengan, desain kan susah, saya kan nggak punya waktu, nggak ada cerita, Pak. Once kita tetapkan sebuah action, cari ide gimana itu tercapai. Dengan cara apa? Maksudnya gitu. Kalau sebuah tujuan itu begitu besarnya, maka kita cenderung tidak mau bernegosiasi dengan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu memang kembali itu tentang konteks kita, tentang memastikan bahwa tujuan kita berada di dalam circle proses berpikir kita. Kalau proses berpikir itu tidak membuat kita tertarik gitu. Pikiran kita tertarik, pikiran kita akan berhenti memberikan ide. Maka itu, ya. Itu juga penyelarasan antara pikiran sama behavior kita nanti ya buat tercapainya impian kita kan ya. Nah, kalau misalnya setelah 555 ini selesai, misalnya gitu ya, kan sudah misalnya kita punya harapan nih, kita udah tulisin, kita udah lakuin, terus kita juga udah punya behavior yang kita kerjain selama waktu itu. Nah, at the end, apakah itu akhirnya tercapai atau enggak, kita lupain aja gitu ya. Kan yang udah terbentuk itu di pikiran bawah sadar kita udah terbentuk, terus behavior kita udah terbentuk. Kalau masalah dan nantinya kan tetap urusan Allah gitu kan ya. Setelah event ini gitu kan. Artinya kita udah berlepas diri kan. Yang penting di dalam diri kita, pikiran kita udah selaras tuh, dan behavior kita juga kan udah selaras gitu ya. Ya sih. Jadi setelah sesinya 555 selesai, apapun yang terjadi, diri yang Allah berikan ke kita gitu kan? Enggak. Iya. Maksudnya kalau udah 55 itu apa? Iya, selesai 55 itu kembali dulu sih orang dibiarin aja ya udah selesai, tinggal menjalani hidup. Cuma kalau di kita jalani hidup sesuai tadi tuh, ikuti insting kebaikan, maksimalkan keberuntungan gitu kayak kemarin kita kerjakan. Ikuti insting kebaikan kunci sebenarnya. Karena kembali ini pakai kepercayaan teori law of attraction ya, teorinya Imam Ahmad. Kalau saat kita telah menetapkan tujuan, kemudian dalam perjalanan kita dapat insting kebaikan, ikuti itu. Karena bisa jadi ide itu datang karena kita telah menetapkan tujuan. Jadi di dalam konsep spiritual lah, konsep Allah gitu. Kadang-kadang kita minta sesuatu dan Allah jarang memberikan kita langsung. Tapi sering sekali Allah mengutus orang-orang yang bisa memudahkan kita mencapai tujuan. Tantangannya adalah sering sekali kita menolak ide itu dengan tidak memfollow up orang-orang yang datang pada kita. Nah, kalau tidak memfollow up, seperti kita hilang dari circle tujuan kita. Bagian RAS kita, bagian korteks itu bagian kreatif yang ada di pikiran kita seperti berhenti untuk mencapai tujuan. Seperti dia tidak mau nyari ide lagi gitu. Ya, ini nggak serius nih, gue malas lagi kerja gitu kan gitu. Ya udah, kalau mau serius ayo, kalau enggak ya udah gitu. Kata dia gitu. Jangan nggak mau berpikir lagi. Nah, kembali kita tuh punya bagian emosi, ada bagian korteks. Bagian korteks itu tidak dimanfaatkan orang. Bagian itu pada bagian logik. Kembali obrolan Albert Einstein, manusia itu baru 10% loh pakai masih bapak otaknya. Artinya ada 90% yang belum kepake. You never know. Bahkan mungkin ke depan tuh akan ada banyak temuan, dan potensi temuannya mungkin sampai 100 tahun ke depan mungkin masih ada. Karena manusia ini belum ketahui batasnya dari itu. Dan itu harusnya kita jadi pegangan kita gitu. Karena kalau kita belum tahu batasnya, maka potensi untuk mencapai apapun mungkin. Iya.
Itu si kunci sebenarnya. That's why makanya gini, saya kembali sebentar dulu cerita. Saya kembali kita, masa lalu tidak sama dengan masa depan. Itu hal kunci ya, karena kita seringnya mengukur kita masa depan kita dengan masa lalu kita. I know dalam hidup ini kan kadang-kadang mungkin kita belum sukses, mungkin kita belum capai apapun. Tapi pahami bahwa masa depan itu belum ditulis. Masa depan itu masih tintanya di kita. So, tulislah itu masa depan kita dengan bagus, karena disitulah kembali temuan-temuan. Gitu. Mana bos? Ina. Gitu Bu. Tentang ini ya. Gitu. Ingat kita punya Einstein di dalam diri kita. Maka ada istilah you have Einstein inside you. Kita selalu punya Einstein di dalam pikiran kita. Gunakan dia. Karena jangan sampai pikirannya ditumpul gitu. Makanya sekarang di Zokah termasuk di kita tuh lagi promosiin tentang manusia cerdas gitu. Karena sekarang itu kita lagi banyak ketemu orang yang manusia kurang cerdas. Lupa bahwa dirinya hebat sebenarnya. Tapi kita melakukan pembonsaian terhadap potensi kita. Kecerdasan kita tuh sebenarnya belum terukur dan luar biasa sebenarnya. Someday kita akan menemukan orang-orang hebat. Makanya saya termasuk di Bali Training kan termasuk pengisi materi kayak berhubungan dengan creative thinking, creative solution. Karena saya suka bidang ini. Termasuk saya suka juga kenapa ada orang nggak kreatif, kenapa orang kreatif. Termasuk diri saya juga. Gitu. Karena kan kita sering sekali bangun pagar ya gitu. Ini juga pelajaran dalam hidup. Untuk mencapai ini, kita harus melakukan itu. Kadang kita menolak itunya, tapi mencapainya masih mau. Itu tantangan kita sebenarnya. Jadi kerjaan itu untuk dapat ini. Dan itu kunci kita. Kalau untuk mengerjakan sesuatu. Oke, ada tanya lain? Tentang apa metode 55 ya. Jadi saya review sedikit ya. Oke, hari ini kita bicara neurological level. Neurological levelnya apa? Level perubahan manusia secara salah pikiran. Ada 6 level. Kita diminta untuk menuliskan apa perilaku lama kita, kemudian membuat perencanaan perilaku baru. Itu di neurological level. Di kedua, kita menaruh tujuan kita di garis waktu kita dan memberikan tanda garis waktu kita agar mudah ditandai, agar mudah dilihat dari jauh. Itulah garis waktu kita. Ketiga, kita membuat pembelajaran dan membuat seakan-akan waktu telah tercapai dan kita membagikan tips kita mencapai tujuan. Lesson learn namanya. Apa pelajaran yang didapat. Jadi ingat di sesi ini kita bahasa Inggris tuh kita menaruh tujuan kita secara past tense. Seakan-akan sudah tercapai. Gitu. Ini penting. Di level ini kita akan menuliskan afirmasi. Afirmasi dengan memulai dengan menggunakan jangkar emosi. Nah, kalau di dalam perjalanan kita nanti merasa capek, kita gunakan teknik 2M tadi, menerima dan melepaskan. Baru kemudian kita gunakan teknik 55 kali. Ingat, dalam menulis 55 kali harus punya me time. At least 1,5 jam lah. Punya privacy, punya ruang privacy, kita tulis dengan santai. Kalau harus bawa minum, bawalah minum. Tapi kalau makanan jangan, malah nggak konsen ya. Gitu. Tapi minum bolehlah gitu, untuk memastikan. So, oke, itu aja. Hari ini kita belajar itu. So, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu. Luar biasa, Coach. Saya langsung menulis ini apa yang penting-penting, apa yang salah dalam diri saya ini. Dan ini juga saya masih melakukan kok. Ini saya juga masih melakukan karena kadang-kadang kita miss tuh. Penulis saya, orang nanya kemana, kenapa angka 55? Ya pada prinsipnya sebenarnya repetisi. Cuma waktu itu para psikolog ngelihat angka ini pas sehingga nulisnya. Kita ikut follow aja. Karena ini sebenarnya ilmu awal-awal 19, menurut orang bahkan abad 18 gitu. Kuncinya sebenarnya. Berarti me time-nya 1,5 jam selama 5 hari berturut-turut atau? Iya Pak. Harus berturut-turut Pak.
Maksud saya 1,5 jam itu memang konstan harus segitu atau? Enggak, pokoknya hari itu harus urut. Harus 5 hari. Enggak harus di hari yang sama, enggak harus di jam yang sama. Tapi jamnya boleh kapan aja, tapi nggak boleh lepas. Jadi kalau Pak Yogi lepas, pulang dari hari Sabtu, Pak. Jadi itu kuncinya di situ, Pak. Gitu. Konsistensi menanamkan pikiran. Nah, ini memang yaitu kajian psikolog ya. Saya ikuti kajiannya. Jadi karena ini sudah teori lama yang sudah ada dan kemudian diangkat kembali saat orang mulai belajar kembali tentang law of attraction. Jadi orang mulai menghitung tentang pencapaian tujuan. Clear? Terus tadi coach ada apa untuk bisa yang 5 teknik tadi itu ada musik ya toh? Musik relaksasi buat ini tambahan kita gitu. Ya, tambahan. Kalau Bapak nggak mau musik kan jadi masalah. Kalau saya beberapa teman-teman yang katanya musik nggak bagus, suara laut boleh, suara burung boleh, suara apapun yang membuat Bapak Ibu rileks ya. Suara yang sebenarnya beatnya rendah, 60 denyut lagu apa saya nggak tahu orang-orang DJ orang nyebutnya tuh 60 denyut lagu, pokoknya suara relaksasi laut. Kalau kita mau tidur tuh saya suka pakai suara laut karena enak ya, itu berarti dilarang dangdut ya coach? Nah kalau dangdut jadi nyanyi itu dia susah gitu. Siap. Nyari di YouTube biar relaksasi gitu. Cari yang beatnya rendah. Beat rendah tuh Beethoven rada tinggi Pak, tapi ada relaksasi bawah tulis relaksasi ada. Beethoven bahkan menurut teman-teman itu bukan musik relaksasi karena rada tinggi. Jadi cari yang rendah. Memang musik relaksasi. Oke, ini lakukan dan testimoninya banyak walaupun di Indonesia nggak terlalu populer ya, tapi di luar populer gitu. Dan kemarin kenapa saya mulai menyebut angka Ar-Rahman karena beberapa yang Kristen menyebut 55 itu angka malaikat. Karena kalau kita konon kata dia, konon saya konon karena nggak ada penelitiannya. Kalau di jalan nih Pak, kalau Bapak terus lihat angka 555, Bapak mendapat keberuntungan. Dalam artinya kenapa nggak tulis aja itu 55 gitu kan. Jadi menurut mereka kalau kita ketemu lagi jalan ketemu angka 555 itu artinya hidup Bapak akan beruntung. Ya boleh. Walaupun nggak ada kajiannya sih, tapi menurut kepercayaan mereka begitu. Jadi angka 555 itu adalah angka keberuntungan. Menurut mereka, apalagi tipe 5 ya. 55 aja beruntung apalagi. Itu yang saya pikir. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan kita. Siap, atur nuhun coach, atur nuhun. Bawa manfaat dan boleh diulang. Nanti kita saat di grup kita ulangi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, kumpulin aja. Kalau besok ditanyain boleh. Nanti kita bisa bertanya di dalam proses berikutnya. Kembali gunakan ini. Maaf, saya ulang sedikit ini nih yang proses. Ini buat namanya subject mastery ya. Di dalam subject mastery itu kita men-challenge diri kita sendiri. Menantang diri kita benar-benar ngerti nggak sebenarnya sudah. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, taruh di sini. Pertanyaan mulai dengan apa, mengapa, bagaimana, apa yang terjadi jika. Kemudian coba jawab sendiri. Kalau nggak ada yang bisa jawabnya, sharing sama kita. Nanti di grup. Kita bareng-bareng ngejawab lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu tulis aja. Yang nggak bisa jawab baru kita berbagi nanti. Ya kalau saya nggak bisa jawab, artinya kita bubar. Kalau bisa jawab. Siap. Oke, gitu. Baik, segitu aja. Mohon maaf bila salah. Kita tukar kepala terlebih dahulu. Semana kalau Bapak yang bisa. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya tutup ya. Ya.